Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua dalam kondisi yang baik, penuh semangat dan terus rindu belajar mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Ujian yang menguatkan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, saat ini kami bersehati dengan saudara-saudara kami lainnya datang menghadap hadirat-Mu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur atas waktu yang indah ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti bahwa setiap ujian yang datang bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memberi kami kekuatan yang baru di dalam Engkau. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk dapat melihat setiap rencana-Mu yang indah ini, di balik setiap kesulitan yang sedang kami hadapi. Bimbinglah kami selalu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita semua pasti pernah melewati masa-masa yang sulit. Momen di mana iman kita benar-benar seperti sedang diuji. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang bergumul dengan berbagai macam persoalan yang begitu menekan hati kita. Rasanya kita ini seperti sedang melewati api pemurnian yang panas dan yang menyakitkan. Namun saat ini kita tidak akan fokus pada rasa sakitnya, melainkan pada janji yang luar biasa yang menyertai setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang sifat Allah yang penuh kasih karunia. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita ini berjuang sendirian menghadapi tekanan kehidupan. Sebaliknya, Tuhan berjanji untuk mengubah kesulitan yang seketika lamanya. Itu menjadi sesuatu kekuatan yang memiliki nilai dalam kekekalan. Ya saudaraku, Allah kita berjanji untuk melengkapi, untuk meneguhkan, untuk menguatkan dan mengokohkan kita. Mari kita renungkan bersama. Ujian yang sedang kita hadapi itu sesungguhnya adalah suatu cetak biru Allah untuk menjadikan kita umat yang lebih kuat, umat yang lebih teguh, dan umat yang lebih siap lagi bagi kemuliaan Tuhan yang kekal. Mari kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudaraku, mari kita merenungkan salah satu ayat yang indah dan memberikan kita suatu pengharapan yang besar di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi. Rasul Petrus yang pernah jatuh dan bangkit kembali melalui kasih karunia Allah, menuliskan kata-kata ini untuk umat percaya yang saat itu sedang mengalami suatu penganiayaan dan berbagai macam kesulitan hidup. Rasul Petrus tidak menjanjikan suatu kehidupan yang bebas dari masalah, tetapi ia menjanjikan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kekuatan ilahi di tengah penderitaan yang sedang terjadi. Ayat ini dimulai dengan sebuah perkenalan
yang sangat menghibur. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Frasa ini adalah suatu fondasi dari semua janji yang akan kita bahas dalam renungan ini. Allah kita itu bukanlah Allah yang suka memberi hukuman atau Allah sumber penghukuman, melainkan Allah sebagai sumber kasih karunia, suatu kebaikan yang tidak layak kita terima sebenarnya. Tetapi semua itu diberikan secara cuma-cuma dan berlimpah. Rasul Petrus kemudian mengakui sebuah realitas. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Penderitaan adalah bagian yang tidak terhindarkan dari perjalanan iman kita di dunia ini. Namun perhatikanlah kata kuncinya, seketika lamanya. Penderitaan kita itu bersifat sementara dan memiliki batas waktu. Penderitaan bukanlah tujuan akhir hidup kita, melainkan suatu persinggahan yang singkat yang membentuk hidup kita. Lalu di tengah dan sesudah penderitaan yang singkat itu Tuhan izinkan terjadi, Allah menjanjikan 4 tindakan yang luar biasa. Frasa yang berkata, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ini adalah 4 pilar kekuatan yang diberikan Allah untuk setiap orang percaya. Yang pertama, pilar pertama, melengkapi. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai melengkapi berarti bahwa membawa sesuatu ke kondisi yang sempurna atau memperbaiki atau menyempurnakan atau menyiapkan. Bayangkan seorang dokter yang menyambung kembali tulang yang patah atau seorang tukang jahit yang menambal kain yang robek. Dalam konteks ilahi, dalam konteks rohani kita, Allah itu berjanji untuk melengkapi kita. Ia memperbaiki apa yang sudah rusak. Itu bicara tentang penderitaan yang seringkali menunjukkan kelemahan kita, menunjukkan kekurangan kita, dan bahkan kerusakan dalam karakter iman kita. Ia menyempurnakan apa yang kurang. Allah menggunakan ujian untuk mengisi kesenjangan dalam pengertian, dalam kesabaran, dan dalam ketaatan kita. Ia mempersiapkan kita untuk pelayanan. Seperti seorang prajurit yang dilatih dengan keras sebelum maju ke medan pertempuran. Penderitaan melengkapi kita untuk tugas Allah yang telah Allah siapkan bagi kita. Kita akan keluar dari ujian dengan keterampilan rohani yang lebih matang lagi, siap untuk melayani orang lain dan juga hikmat yang lahir dari pengalaman pahit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, pilar kedua, meneguhkan. Janji kedua adalah meneguhkan. Kata ini berarti menstabilkan, menjadikan kokoh atau menopang agar tidak mudah goyah. Di masa-masa sulit, iman kita ini sering terasa seperti pohon yang digoyang oleh angin yang kencang. Pohon itu rentan dan bahkan hampir tumbang. Allah berjanji meneguhkan kita. Ia menopang keraguan kita ketika kita mulai bertanya-tanya, di mana Tuhan? Saat kita merasa tertekan menghadapi beratnya kehidupan.
Kasih karunia yang Tuhan itu datang untuk menopang hati kita, memberikan kepastian bahwa Tuhan itu tetap memegang kendali atas hidup kita. Ia memantapkan hati kita. Tuhan tidak ingin kita ini menjadi orang yang mudah bimbang saat menghadapi berbagai macam tekanan hidup. Ia menjadikan hati nurani dan keputusan kita berakar dengan sangat kuat pada kebenaran firman Tuhan, bukan pada perasaan kita yang seringkali mudah berubah-ubah. Ia mengarahkan langkah kita seperti jangkar yang kuat yang dapat menahan kapal yang sedang diombang-ambingkan oleh ombak. Maka janji dari Tuhan ini membuat kita tetap stabil menghadapi beratnya badai tekanan kehidupan. Di tengah gelombang kehidupan yang terjadi, sehingga kita tidak terseret oleh arus keduniawian dan arus keputusasaan. Yang ketiga, pilar ketiga, menguatkan. Setelah dilengkapi dan diteguhkan, kita ini dijanjikan untuk menguatkan. Ini berhubungan dengan memberikan kekuatan fisik dan juga kekuatan rohani kita, untuk kita dapat bertahan dan terus melangkah maju menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Dalam bahasa Yunani, kata ini jarang digunakan di tempat lain dalam Perjanjian Baru, tetapi memberikan penekanan yang luar biasa pada penyediaan kekuatan yang bersifat fisik dan juga batiniah kita. Allah berjanji untuk menguatkan kita. Ia memberi daya tahan. Penderitaan bisa menghabiskan energi kita, namun Allah mengisi ulang kekuatan kita, memungkinkan kita untuk dapat menanggung lebih dari apa yang dapat kita bayangkan. Tuhan memberikan kemampuan untuk kita mengatasi atau melawan godaan iblis. Kekuatan ini sangat penting untuk melawan godaan iblis yang mencari mangsa. Ujian adalah medan pertempuran yang sesungguhnya, dan Allah menyediakan baju sirah dan kekuatan untuk kita dimampukan berdiri dengan teguh di medan pertempuran itu. Ia memperbarui semangat kita, sama seperti Daud yang menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Janji ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati itu tidak datang dari diri kita sendiri, tetapi dari sumber segala kasih karunia, yaitu Allah Bapa kita. Yang keempat, pilar keempat, mengokohkan. Janji terakhir adalah mengokohkan. Kata ini memiliki arti meletakkan dasar atau mendasarkan atau membangun di atas fondasi yang kokoh. Ini adalah janji jangka panjang yang menjamin bahwa hasil dari penderitaan kita itu memiliki nilai yang kekal. Allah berjanji untuk mengokohkan kita. Ia menjadikan iman kita itu anti goyah. Ia membangun karakter kita di atas fondasi yang paling kuat, yaitu Kristus sendiri. Ketika ujian lain datang, fondasi ini tidak akan pernah runtuh karena kita berdiri kokoh di atas fondasi Kristus. Ia memberikan kemantapan yang abadi. Penderitaan itu sesuatu hal yang membersihkan, sesuatu hal yang menguji, sesuatu hal yang memurnikan iman kita.
menjadikan emas murni yang nilainya kekal. Ia menunjukkan pada kemuliaan yang kekal. Semua proses, yaitu melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan, memiliki tujuan akhir, yaitu kemuliaan bagi Tuhan yang kekal. Pengokohan ini adalah penyiapan terakhir bagi kita untuk dapat ambil bagian dalam kemuliaan yang tidak akan pernah pudar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bagian penutup renungan ini kita akan belajar untuk memahami perkara dari penderitaan menuju kemenangan. Renungkanlah betapa indahnya kasih karunia Allah. Ia tidak hanya membiarkan kita melewati api, tetapi Ia berjalan bersama kita di dalam api itu, api ujian itu. Ujian yang kita alami bukanlah hukuman, melainkan suatu proses penggemblengan hidup kita dari tukang emas yang ilahi. Kita mungkin menderita seketika lamanya, tetapi janji Tuhan itu bersifat kekal. Ketika kita merasa lelah, kita merasa kekurangan, kita merasa goyah, dan kita mulai merasa lemah, kita hanya perlu mengingat 4 pilar janji ini. Yang pertama, melengkapi kekurangan kita. Yang kedua, meneguhkan iman kita agar tidak goyah. Yang ketiga, menguatkan semangat dan daya tahan kita. Dan yang keempat, mengokohkan fondasi kita untuk selama-lamanya. Mari kita hadapi setiap kesulitan dengan iman yang baru, karena kita tahu bahwa di balik air mata itu ada tangan Allah yang menopang kita. Sumber segala kasih karunia yang sedang bekerja untuk menjadikan kita jauh lebih kuat, jauh lebih utuh, dan lebih kokoh di dalam kebenaran Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tuliskan keempat janji ini di tempat yang mudah Anda lihat hari ini. Setiap kali Anda menghadapi kesulitan, bacalah dan ganti keluhan Anda dengan doa permohonan agar Allah melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan Anda melalui kasih-Nya, kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau Allah sumber segala kasih karunia, kami datang kepadamu saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu dalam renungan hari ini, yang menjadi janji teguh bagi kami. Kami mengakui bahwa saat ini kami mungkin sedang melalui masa ujian dan juga berbagai macam penderitaan yang terasa berat dan sangat melelahkan. Namun kami percaya bahwa masa sulit ini hanya seketika lamanya atau sangat sebentar, dan Engkau mengizinkannya untuk tujuan yang mulia. Tuhan, genapkanlah janji-Mu atas hidup kami. Lengkapi kami dengan segala yang kami butuhkan agar kami siap melayani dan menjalani hidup yang berkenan. Teguhkanlah iman kami agar kami tidak goyah dan tetap berakar kuat di dalam Kristus. Kuatkanlah hati dan roh kami. Berikan kami daya tahan untuk terus maju. Kokohkan pijakan kami agar setelah badai kehidupan berlalu, kami tetap berdiri dengan teguh dan tidak tergoyahkan. Biarlah setiap kesulitan membentuk kami menjadi pribadi yang semakin menyerupai Kristus dan membawa kami kepada kemuliaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan.
Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu yang baik terjadi dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Sehingga karena jamahan Tuhan saja, maka saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau, dan saudara-saudara kami dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan penuh sukacita. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban yang berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru, dan Engkau memampukan saudara-saudara kami dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan dengan cara yang benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu dan memampukan engkau untuk dapat berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini, dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.